Tuhan sangat baik. Saya katakan Tuhan sangat baik buat saya secara pribadi dan buat keluarga kami. Kalau beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara tahu, ada banyak hal yang terjadi dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam diri saya secara pribadi. Ada banyak kegiatan yang saya lakukan. Saya merasa saya baik-baik saja. Saya merasa sehat-sehat saja. Tapi pada satu kali saat, karena Pak Eri kondisinya sedang tidak baik dan sedang ngecek gula darahnya, saya hanya kepengen, saya itu sebenarnya takut dengan jarum, Bapak Ibu Saudara, benar. Sekalipun waktu kena COVID itu saya sehari itu bisa disuntik, dari pagi bangun itu sudah diambil darah karena harus cek darah setiap pagi. Kemudian belum lagi diinsulin sehari 4 kali. Waktu itu gula darah saya 448. Itu sudah sangat tinggi karena sebelumnya saya nggak pernah sakit, nggak pernah kena gula gitu. Gula segitu sudah sangat tinggi dan saya harus suntik insulin. Tapi dengan iman saya katakan, Tuhan, aku nggak mau suntik insulin, aku nggak mau terikat dengan insulin, karena ada dari seorang teman bilang, orang kalau sudah suntik insulin itu membuat pankreasnya jadi malas untuk memproduksi insulin. Jadinya ya akan terikat dengan suntikan atau obat. Saya nggak mau terikat. Saya katakan, Tuhan, aku percaya aku bisa sembuh, aku bisa normal dan beraktivitas dengan baik. Saya lepaskan suntikan insulin saya. Awalnya saya mengkonsumsi teh daun insulin. Saya minta ke Pak Martoto itu dikasih setiap habis saya ngomong dikasih. Itu rasanya pahit banget Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang bilang apa itu namanya buah yang merah-merah itu, Makuto Dewo, itu pahit, tapi itu lebih pahit lagi. Satu kali saat Pak Erik itu buatkan saya itu gelas kecil gini, tapi isinya cuma 3/4 gelas. Saya dikasih, saya minum, ternyata pahit banget. Saya bilang, Pak, aku kok mbok gaekno sakmene to gitu. Lah kan ya rapopo aku ya obat. Saya bilang, coba incipono gitu. Sedikit, cuman sedikit, hanya beberapa tetes diminum, ternyata pahit banget. Wah, lah kok pahit banget. Sampai Pak Erik itu akhirnya, ya sudah jangan terlalu ini banget gitu, jangan terlalu over gitu. Akhirnya dari teh insulin itu saya berhenti, saya mulai minum teh hitam, oti itu. Saya dikasih sama Mbak Titin, rutin dikasih, saya minum itu. Saya merasa gula darah saya, karena saya sudah tidak seperti dulu, saya tidak lemes-lemes lagi, saya mulai beraktivitas kembali. Dan kemarin pada saat Mas Eri itu, Pak Erik itu cek, karena lemes, saya bilang coba dicek tensine, gula darahnya, kolesterolnya, asam uratnya, cek semua, dicek. Terus saya iseng-iseng, aku juga coba dicek. Ternyata gula darah saya 594, jauh lebih tinggi dari saat saya kena COVID. Hampir 600. Begitu saya melihat itu, saya langsung down. Bener Bapak Ibu Saudara, saya langsung down. Aduh kok sakmene. Sampai akhirnya sama Pak Erik bilang, gak boleh terlalu capek, gak boleh terlalu mikir berat, makan harus makanan yang sehat. Saya berusaha. Tetapi gula darah saya itu hanya turun, awal itu langsung turun dari hampir 600 jadi 305, kemudian naik 340, turun lagi 312 gitu. Sampai saya itu akhirnya, Tuhan, aku nggak mau sakit, aku harus sehat, saya bilang gitu. Nah ternyata pada saat saya berusaha untuk sehat, Evra kecelakaan. Ya, Evra kecelakaan. Itu saya otomatis kan saya juga mikir, saya juga mulai aktivitas saya banyak dan lain sebagainya. Itu mulai naik turun 400, 490, 402 gitu. Naik turun. Sampai akhirnya berapa minggu yang lalu saya sakit lagi. Sakit ternyata waktu saya ke dokter bilang saya kena ISPA, kena radang tenggorokan dan infeksi saluran pita suara. Saya hanya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau tanya kenapa aku sakit, tapi aku mau bersyukur kepadamu. Semua yang Tuhan izinkan kepadaku itu baik adanya. Saya mulai bersyukur. Setiap pagi saya melek, saya katakan terima kasih Tuhan, aku masih bisa melek.
Setiap pagi saya bangun, saya hanya katakan, Tuhan Engkau sangat baik. Saya nggak mau lagi tanya, kenapa Tuhan? Enggak, saya hanya katakan, Tuhan aku mau bersyukur, aku mau bersyukur, aku mau bersyukur, aku berterima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Saya selalu katakan itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, 5 hari yang lalu, gula darah saya mulai turun, 194. Naik sedikit, 202. Dokter bilang, Mbak, gulanya harus di bawah 200. Naik turun, ya 200. Naik sedikit, turun lagi. Saya bilang, Tuhan, dalam ucapan syukur ada kekuatan. Dalam ucapan syukur ada kesembuhan. Dalam ucapan syukur ada kelimpahan. Dalam ucapan syukur ada kemenangan. Dalam ucapan syukur ada penyelesaian atas setiap masalah. Saya katakan demikian, tiap pagi saya katakan, Tuhan Engkau sangat baik. Dan itu membuat saya semakin bersukacita dan saya semakin mencintai Tuhan. Dan hari ini, tadi pagi waktu saya bangun, saya hanya duduk diam. Tuhan, ini tahun ke-20, 2024, hari ke-29. Sebentar lagi aku menyelesaikan tahun 2024. Kalau Tuhan izinkan aku melewati 2024, aku percaya Tuhan juga izinkan aku melewati tahun 2025. Amin. Kita semua diizinkan Tuhan melewati tahun 2025. Dan ada kemenangan atas setiap kita. Amin. Kalau tahun ini Tuhan katakan tahun kelimpahan, saya katakan benar, saya mengalami kelimpahan bukan hanya secara materi Bapak Ibu Saudara, tapi sukacita damai sejahtera saya melimpah-limpah. Saya senang, saya lihat anak-anak saya lihat Bapak Ibu Saudara semua. Saya senang, saya katakan Tuhan aku melimpah-limpah dengan sukacita, melimpah-limpah dengan ucapan syukur. Saya bersukacita atas Bapak Ibu Saudara semua. Dan kita percaya kemenangan juga buat kita semua. Amin.